Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aprias Buwana, salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Untin Makassar. Jadi dalam kesempatan pada saat ini saya akan berupaya untuk mengungkapkan sedikit pengetahuan yang kemudian saya pahami terkait dengan retorika yang saya pernah pelajari dalam teori komunikasi dan manajemen konflik. Namun sebelum itu harus kita pahami terlebih dahulu bahwa di dalam sebuah dinamika debat bukan hanya tentang suara siapa yang mungkin paling menonjol pada saat itu atau suara siapa yang paling keras, namun esensi debat yang sebenarnya terletak pada sejauh mana pesan yang disampaikan itu relevan dengan kehidupan masyarakat yang ada pada saat ini. Sehingga dari hal demikian sangat penting bagi kita yang rindu tampil di muka umum, misalnya seperti yang kelihatan pada saat ini, baik itu debat capres, debat cawapres, ataupun para wakil-wakil rakyat, untuk menguasai yang namanya dengan seni retorika. Dalam mata kuliah yang saya telah sampaikan tadi, diajarkan terkait dengan seni retorika yang sempat disampaikan oleh Aristoteles, di mana dalam seni retorika tersebut ada berbicara terkait dengan logos yang berbicara tentang logika, kemudian ada juga pathos yang berbicara tentang emosi, dan juga ada etos yang berbicara tentang etika. Nah, tentu dari ketiga hal yang telah saya sampaikan, kita dapat melihat bagaimana ketiga cawapres kemarin bisa menguasai atau bisa mengekspresikan, atau mungkin kemudian kita dapat memberikan pertanyaan bahwa apakah ketiga cawapres tersebut sudah bisa menguasai atau bisa menyatakan tiga teori yang sudah dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, harus kita akui bahwa jika dibandingkan dengan debat pertama, yang mana pada saat itu yang ikut berdebat hanyalah calon presiden saja, bisa kita lihat bahwa antusias dari masyarakat dalam berbagai kalangan untuk menyaksikan debat lebih banyak saat debat cawapres. Artinya bahwa ada resisi penasaran publik terhadap calon wakil presiden dibandingkan dengan debat yang pertama. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, jawabannya seperti yang kita lihat secara nyata bahwa kehadiran Gibran dalam pemilihan presiden di tahun ini memang benar memberikan dampak yang begitu luar biasa, entah itu dalam dunia politik dan dalam kehidupan anak-anak milenial atau anak muda. Nah, debat wakil presiden yang dilaksanakan beberapa hari kemarin itu menunjukkan bahwa Gibran dapat menyeimbangkan diri antara dua cawapres lainnya. Dan ini bisa kita lihat dari sisi penampilan, dari sisi kemampuan menjawab, dan juga menjelaskan isu-isu dari tema debat yang rata-rata relatif seimbang. Artinya bahwa memang penampilan Gibran dalam debat tersebut memang berbeda di luar dari ekspektasi banyak orang, karena selama ini kita melihat Gibran merupakan salah satu sosok yang irit berbicara. Namun meskipun demikian, kita juga harus mengakui bahwa di balik kelebihan tentunya akan ada kekurangan. Nah, contohnya dalam hal aspek menjelaskan, dalam debat tersebut Gibran relatif lebih rendah, meskipun kita saksikan bahwa dari pernyataan Gibran kemarin banyak memberikan istilah-istilah yang mungkin lumayan asing di telinga kita, dan ini kemudian entah karena durasi waktu atau bagaimana sehingga tidak cukup untuk menjelaskan atau cukup melemahkan atau cukup menurunkan eksistensi dari Gibran dalam debat tersebut. Ini kemudian menjadi salah satu bukti bahwa Gibran menggunakan logika dalam debat tersebut. Nah, namun sangat disayangkan bahwa pembahasan dalam debat kemarin sebagian besar dalam debat itu tidak berbicara tentang tema yang sudah ditetapkan. Nah, berbicara tentang tema, saya kira
semua yang menonton video ini, konten ini, sudah tahu apa tema dalam debat Cawapres kemarin. Nah, hal ini bisa terjadi karena mungkin kurangnya penguasaan materi sebelum berdebat. Contohnya saja ya, kita bisa melihat misalnya Pak Gibran kemarin ketika diberikan pertanyaan bagaimana membangun infrastruktur sosial agar tidak membebani APBN atau APBD. Nah, di situ jawaban yang diberikan Gibran belum terlalu jelas atau bisa dikata tidak clear. Nah, kemudian ketika ditanyakan bagaimana caranya, seperti apa untuk menangani hal tersebut, juga jawabannya belum clear. Nah, begitupun dengan Cawapres yang sering kita sapa dengan Bapak Caimin, ketika melontarkan isu ingin membuat bangunan yang berkualitas dan berkeadilan, bagaimana caranya itu juga belum terjawab. Nah, isu tentang korupsi dan investasi yang dikemukakan oleh Pak Profesor Mahmud itu juga tidak dibahas secara detail. Bagaimana kelemahan KPK itu bisa mengurangi investasi, dampaknya terhadap ekonomi itu juga belum jelas dalam pemaparan debat kemarin. Dan juga ada beberapa isu yang kemudian sangat disayangkan tidak dibahas dalam debat tersebut. Pak Mahmud misalnya ketika ditanya seringkali mengarahkan ke aspek hukum, sementara Pak Profesor Muhaimin itu lebih dibawa lagi karena kebanyakan retorika yang disampaikan itu tidak konkret, sementara Gibran boleh dikata lebih di atas atau lebih unggul daripada paslon cawapres lainnya, karena apa yang disampaikan itu boleh dikata itu relatif konkret meskipun tidak tuntas ya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, dalam penguasaan emosi ini secara mata awam dapat kita lihat bahwa Bapak Caimin lebih jenaka dengan penampilan selepetnya itu ya, selepet, dan bahkan dengan social smile yang ketika menjawab selalu dengan senyuman, tetapi mikro yang muncul dari sosial atau raut wajahnya memberikan pandangan bahwa beliau ini berada dalam sebuah kecemasan atau ada keraguan-raguan dalam menjawab hal yang tidak diketahui seperti ekonomi syariah dan hal-hal lainnya yang kemudian sempat dilontarkan menjadi sebuah pertanyaan kepada Bapak Caimin. Nah, harus kita akui juga bahwa dalam penguasaan emosi secara mata awam dapat kita lihat bahwa Bapak Caimin lebih jenaka dengan penampilan selepetnya ya, dan bahkan dengan social smile yang ketika menjawab selalu dengan senyuman. Nah, tetapi mikro yang muncul dari raut wajah Pak Caimin ini memberikan pandangan bahwa beliau ini dalam sebuah kecemasan, sebuah keraguan-raguan dalam menjawab pertanyaan yang sempat dilontarkan kepada Bapak Caimin. Nah, meskipun demikian harus kita juga akui bahwa Bapak Caimin ini dalam suasana yang penuh dengan kerendahan hati, di mana kita bisa mengetahui hal demikian. Dan ketika dia kemudian berusaha menjawab salah satu pertanyaan yang sempat dilontarkan oleh Mas Gibran, ia kemudian dengan rendah hati mengatakan ia tidak tahu. Nah, itu terkait dengan Bapak Caimin ya. Kemudian yang paling diminati atau diberikan perhatian khusus lagi-lagi ya adalah paslon calon wakil presiden nomor 02. Nah, karena banyak yang sudah meragukan dari awal tentang kemampuannya berdebat, namun diuntungkan pula dengan pilihan tema. Mengapa saya katakan diuntungkan? Karena didukung oleh pengalaman dan juga fakta, sehingga spontanitas keluar dan memang menjadi genuine apa yang disampaikan oleh Pak Gibran atau sering kita sapa dengan Mas Gibran. Nah, jadi saya mengatakan bahwa Mas Gibran di sini tidak memiliki atau tidak ada keraguan-raguan atau juga memiliki rasa confident yang tinggi, tetapi bagaimana ekspresi yang bersangkutan menyikapi bahwa lawan debat
yang sementara ia hadapi adalah lawan yang lebih senior. Nah, kalau kita lihat dari makro gestur perawakan mukanya, ini memang menampakkan sebuah kesopanan. Nah, namun dari penampilan dari Mas Gibran ini sekali lagi, mikronya tetap juga bisa terbaca ketika ada tanya jawab dengan Bapak Profesor Mahmud ya. Di sini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kurang atau tidak dipahami oleh Profesor Mahmud, dan ini kemudian dimunculkan oleh Mas Gibran ketika ada ekspresi tertawa atau mungkin tersenyum lebih leluasa karena lawan bicaranya ini tidak bisa menguasai atau tidak bisa menjawab secara lebih jelas apa yang diharapkan dari pertanyaan tersebut, dan ini menjadi kepuasan tersendiri bagi Mas Gibran. Kemudian dari Bapak Profesor Mahmud, nah ini mungkin tidak akan terlalu lebih jauh lagi ya, karena dari atas tadi sudah saya paparkan sedemikian rupa terkait Caimin, Mas Gibran, dan juga sekarang adalah Profesor Mahmud. Dalam hal ini ketika berdebat dengan misalnya Mas Gibran, ada beberapa hal yang tidak sesuai antara jawaban yang dikemukakan oleh Profesor Mahmud kepada Mas Gibran, boleh dikata hampir tidak beda jauh dengan tingkat emosi dalam merespon pertanyaan lawan debatnya, di mana di sini Profesor Mahmud juga mengekspresikan kepuasan ketika ada pertanyaan yang mungkin kurang mendapat jawaban yang lebih tepat dari lawannya. Nah, kemudian kita berbicara tentang etika. Ketika kita berbicara tentang etika, dari ketiga paslon calon wakil presiden, tidak dapat kita pungkiri bahwa mereka semua memiliki etika yang begitu luar biasa. Terlihat bagaimana mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Misalnya Pak Profesor Mahmud ya kalau tidak salah, itu kemudian mengungkapkan yang terhormat Mas Gibran. Nah, itu kemudian salah satu contoh bagaimana kemudian mereka mengekspresikan etika sopan santun dalam debat tersebut tanpa ada rasa saling menjatuhkan, meskipun debat sejatinya itu bagaimana kita memenangkan forum itu. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait terhadap skill ketika cawapres dalam berdebat atau berretorika sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bapak Aristoteles. Nah, hanya saja ada hal yang sangat disayangkan bahwa sebenarnya dalam debat tersebut yang seharusnya bisa memberikan sebuah wawasan bagaimana mereka menjawab persoalan sesuai dengan tema yang ada, tetapi justru ternyata tidak. Malahan debat tersebut lebih ke arah bagaimana mereka saling mengadu siapa yang lebih baik dalam mewujudkan public speakingnya itu, adu kemampuan menguasai isu dan gagasan yang dimunculkan, adu kemampuan untuk bagaimana mereka mempengaruhi pemilihnya, orang-orang di luar, dan juga supaya orang yang saat ini berada di pihak mereka itu lebih loyal dan lebih bertambah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pada saat ini. Jika ada kalimat yang kemudian tidak sesuai dengan isi pikiran, isi perasaan, kiranya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.